Berlatar di Jawa Timur, pada tahun 1912, nampak seorang anak lelaki bernama Kusno, sedang terkulai lemas karena demam yang tak kunjung sembuh. Hingga di suatu saat, karena Kusno sering mengalami sakit-sakitan, sang ayah Raden Sukemi mengadakan upacara pergantian nama. Raden Sukemi pun mengganti nama anaknya dari Kusno menjadi Sukarno. Waktu pun beralih pada tahun 1920. Nampak Sukarno yang sedang dekat dengan gadis Belanda, berniat ingin melamar sang gadis Belanda. Namun saat tiba di rumah sang gadis, Sukarno diusir ayah sang gadis Belanda. Ayah dari gadis itu menganggap Sukarno yang seorang pribumi tidak pantas menikahi anaknya yang seorang Belanda. Mulai saat itulah Sukarno berniat melawan dan mengusir Belanda dari tanah air. Waktu pun kembali beralih di saat Sukarno dewasa. Saat itu dengan pidatonya yang menggebu-gebu Sukarno dapat membakar semangat dari rakyat. Lantas, tentara Belanda yang merasa khawatir dengan pidato Sukarno, menangkap Sukarno dan memenjarakannya ke Bandung. Saat ditahan di Bandung, Sukarno dapat bertemu dengan sang istri, Inggit Ganarsih. Sang istri setia menemani Bung Karno saat ditahan oleh Belanda. Hingga saat waktu persidangan tiba, Sukarno kembali berpidato dengan berapi-api di hadapan hakim Belanda dan para pendukungnya. Hingga akhirnya Sukarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Belanda. Saat berada di Bengkulu, Sukarno mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan saat mengajar di situ Sukarno bertemu seorang murid bernama Fatmawati. Nampaknya Fatmawati mempunyai ketertarikan yang sama dengan Sukarno. Karena ketertarikan yang sama itu akhirnya hubungan mereka pun semakin dekat. Suatu saat, Sukarno berkunjung ke rumah Fatmawati untuk mengantarkan foto pernikahan Bibi Fatmawati. Di situ Fatma bercerita kepada Sukarno jika dirinya dilamar seseorang. Dan Fatmawati meminta saran kepada Sukarno apa yang harus dilakukan, karena Fatmawati tidak kenal dengan orang yang melamarnya. Sukarno pun berkata bagaimana jika dirinya yang melamar dan menikahi Fatmawati. Sepulangnya dari rumah Fatmawati, Sukarno menceritakan niatannya kepada sang istri jika ingin menikahi Fatmawati. Tentu saja sang istri tidak terima, karena Fatmawati sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pada tahun 1941, Jepang berhasil masuk ke Indonesia. Sontak saja keadaan menjadi mencekam dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Sukarno yang sedang berada di rumah Fatmawati diberi kabar oleh sang anak jika istrinya akan dibawa Belanda menuju Australia. Namun karena keadaan yang sangat mencekam dan terjadi pembantaian orang-orang Belanda oleh tentara Nippon, Sukarno dan keluarga batal dibawa ke Australia. Saat Sukarno sedang berunding dengan tokoh-tokoh lainnya, tiba-tiba ada pasukan Nippon yang mencari dirinya. Petinggi pasukan Nippon itu menyampaikan pesan dari atasannya jika sang atasan ingin bertemu dengan Sukarno. Setelah Sukarno bertemu pemimpin Nippon, rupanya Sukarno ditawari kerjasama oleh pemimpin Nippon itu. Scene langsung beralih di saat Nippon menculik wanita-wanita pribumi untuk dijadikan pemuas mereka. Sukarno yang mengetahui hal itu berinisiatif ingin mendatangkan pelacur di sana. Namun usulan itu tidak disetujui oleh tokoh-tokoh agama yang ada di sana. Malam harinya Sukarno melihat sendiri bagaimana wanita pribumi diperlakukan dengan tidak senonoh oleh pasukan Nippon. Setelah kejadian itu akhirnya Sukarno dipindahkan kembali ke Pulau Jawa oleh Belanda, tepatnya di Batavia. Di rumah Muhammad Hatta, Sukarno mengusulkan untuk bekerja sama dengan Nippon. Namun usulan itu ditentang oleh Sultan Syahrir. Syahrir mengatakan bahwa Jepang tidak akan lama di Indonesia, karena akan kalah dengan musuh-musuhnya. Namun Bung Karno masih bersikeras untuk bekerja sama dengan Jepang. Setelah terjadi perdebatan hebat antara Sukarno dan Syahrir,
Hatta yang mendengar perdebatan mereka pun menengahinya, hingga akhirnya Soekarno memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan Jepang. Rupanya setelah Soekarno meninggalkan Bengkulu, ia masih sering berkirim surat dengan Fatmawati. Nampak Fatmawati sedang meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan Soekarno. Namun hal itu ditentang oleh orang tuanya, dikarenakan Soekarno sudah memiliki istri. Walaupun dilarang orang tuanya, Fatmawati tetap bersikeras ingin menikah dengan Soekarno. Di sisi lain, Soekarno yang sedang mengunjungi orang tuanya di Jawa Timur ditanya sang ibu kapan Soekarno memiliki keturunan. Sontak, pertanyaan sang ibu membuat Soekarno dan Inggit menjadi galau. Sepulangnya Soekarno dan Inggit dari Jawa Timur, nampak Inggit yang sedang membersihkan rumah menemukan surat dari Fatmawati untuk Soekarno. Di sini, Inggit terkejut saat membaca isi surat itu. Di surat itu Fatma menanyakan janji Soekarno yang akan menikahinya. Lantas di malam harinya, Inggit yang tak ingin dimadu pun meminta untuk diceraikan oleh Soekarno. Saat itu, Soekarno mencoba menahan Inggit agar tidak bercerai, namun karena keputusan Inggit yang sudah bulat, dengan berat hati, Soekarno pun menuruti permintaan Inggit untuk menceraikannya. Tak lama dari perceraian itu, Soekarno lantas menikahi Fatmawati. Dalam pernikahan itu, Soekarno diwakilkan oleh teman baiknya yang ada di Bengkulu. Soekarno tidak dapat hadir ke Bengkulu dikarenakan sedang berjuang di Jawa. Tak berselang lama setelah pernikahan mereka, Fatmawati pun hamil dan lahirlah putra pertama Soekarno yang diberi nama Guntur Soekarno Putro. Kelahiran putra pertama Soekarno itu pun, sontak saja membawa kebahagiaan bagi Soekarno. Suatu saat, Gatot Mangkuprojo, teman baik Soekarno saat di tahanan Bandung datang ke rumah Soekarno. Gatot merupakan tokoh yang mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk peta saat itu. Ia menemui Soekarno, dengan tujuan meminta agar Soekarno dapat meyakinkan para pemuda untuk masuk ke dalam peta. Soekarno pun lantas mengiyakan permintaan teman baiknya itu, dan akan membantu meyakinkan para pemuda. Keesokan harinya, Soekarno mengumumkan agar para pemuda untuk masuk ke dalam peta dan serdadu pekerja. Lewat pidatonya, Soekarno dapat meyakinkan para pemuda untuk masuk ke dalam peta dan serdadu pekerja. Namun serdadu pekerja yang dibentuk Jepang tidak sesuai harapan Soekarno. Para serdadu pekerja yang awalnya adalah sukarelawan berubah menjadi paksaan. Jepang memaksa pribumi agar bekerja sebagai buruh kasar, dan dengan kejam membunuh siapa saja yang melawan. Setelah kejadian itu, Soekarno dan Hatta yang sedang menemui petinggi Nippon, diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, itu hanya untuk di Pulau Jawa saja, tidak dengan pulau lainnya. Saat itulah, pertama kalinya bendera merah putih berkibar di tanah air. Setelah pengibaran bendera itu, Soekarno dan Hatta diundang ke rumah Laksamana Maeda, untuk memikirkan bentuk negara sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, Laksamana Maeda mengusulkan Indonesia dijadikan negara kerajaan, agar mudah bekerja sama dengan Jepang. Karena Soekarno dan Hatta tidak dapat memutuskannya sendiri, akhirnya terbentuklah BPUPKI, dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Tanggal 1 Juli tahun 1945, BPUPKI melaksanakan sidang perumusan dasar negara. Karena beberapa hari tidak menemukan hasil, akhirnya Soekarno mengusulkan pemikirannya. Usulan tersebut terdiri dari 5 poin, dan 5 poin tersebut merupakan cikal bakal dari Pancasila. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dibawa Jepang ke Vietnam untuk menemui pemimpin Jepang di Asia Tenggara. Di sana pemimpin Jepang itu mengatakan bahwa Indonesia sudah lepas dari Jepang, mulai dari Jawa, Sumatera, sampai Papua. Nampak raut wajah gembira terpancar dari 3 tokoh tersebut. Dan Soekarno mengatakan itu merupakan hadiah terindah bagi Hatta yang sedang berulang tahun. Sekembalinya ke Indonesia, Soekarno dan Hatta diberitahu oleh Syahrir bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu,
dan Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II. Saat itu juga Syahrir memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno yang tahu jika Nippon masih kuat di Indonesia, tak ingin gegabah, dan berencana menemui Laksamana Maeda terlebih dahulu. Setelah Syahrir meninggalkan rumah Soekarno, tidak berselang lama datanglah sekelompok pemuda. Tujuan mereka sama dengan Syahrir, memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun karena Soekarno ingin menemui Laksamana Maeda terlebih dahulu, keesokan paginya para pemuda itu menculik Soekarno dan Hatta untuk diasingkan ke Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan pengasingan tersebut dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Subarjo yang berniat menemui Soekarno ke rumahnya pun kebingungan, karena Soekarno tidak ada di rumah. Saat Subarjo kebingungan mencari keberadaan Soekarno, salah satu tukang kebun memberitahunya, jika Soekarno sudah tidak ada di rumah sejak pagi. Setelah mendapatkan info keberadaan Soekarno, Subarjo langsung menjemput Soekarno ke Rengas Dengklok. Sesampainya kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta menemui para petinggi Nippon, guna menagih janji untuk melepas Indonesia. Namun, nampaknya para petinggi Nippon itu mengingkari janjinya, karena merasa dibohongi. Lantas Hatta mengatakan, bahwa para samurai harus belajar dari orang Indonesia bagaimana cara menepati janjinya. Perkataan Hatta itu nampaknya menyinggung salah satu petinggi Nippon di sana. Petinggi Nippon itu hampir saja menebas Hatta dengan samurainya. Beruntungnya petinggi Jepang itu dihentikan oleh Laksamana Maeda. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali diundang untuk datang ke rumah Laksamana Maeda. Sesampainya di sana Soekarno dan Hatta terkejut, rupanya sudah berkumpul para tokoh yang lain menunggu kedatangan mereka. Laksamana Maeda mengatakan kepada Hatta, samurai sejati pasti menepati janjinya. Saat itu, dia mempersilakan rumahnya dijadikan tempat untuk mereka merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menjamin keselamatan mereka di sana. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10, terjadilah peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di hadapan para rakyat Indonesia.